Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya Putri Wahyuning Tias. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Sebelum mulai pelajaran saya tanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Atau masuk mungkin, semua? Pak. Masuk Budi semua, kayaknya Pak. belum masuk. Oh iya, Budi izin, Pak. izin ya. Oke. Izin, Pak. Oh iya, Budi izin, Pak. Budi aja berarti ya. Oke, kita akan memulai materi untuk hari ini. Setelah kemarin materi tentang kebudayaan Islam di Indonesia, materi hari ini adalah proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ya. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menjelaskan jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, toleransi, kerjasama, dan bertanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, untuk pengantar aja, ini ada foto-foto cowok yang terkenal di dunia. Ada yang tahu siapa aja ini? Mungkin Cristiano Ronaldo, ada Beckham. Marquez, Pak, Marquez. Irfan Bahdim. Ini Beckham. Beckham ya, bukan bebek kampung ya. Iya, ada 4 orang yang terkenal di dunia dengan kebangsaan yang berbeda-beda. Ronaldo itu kebangsaannya mana? Portugal, Pak. Portugal. Marquez? Spanyol, Pak. Spanyol, Pak. Ya. David Beckham. Inggris. Nah, kalau yang ini, Irfan Bahdim ini, Nadim. Naturalisasi itu, Pak. Indonesia. kalau aslinya ini keturunan Indonesia dan Londo, Pak. Campuran, Pak. Campuran. Naturalisasi. ada Belandanya ya. Jadi kita akan membahas tentang 4 negara tersebut. Ada Portugal, ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Belanda. Kemudian di antara 4 negara ini dihubungkan menjadi satu, yaitu ada gambar apa itu? Rempah, Pak. Rempah-rempah, Pak. Rempah, Pak. Jadi keempat negara ini mempunyai satu tujuan, yaitu rempah-rempah. Kronologinya seperti apa? Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi, kita samakan konsep dulu. Apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme? Ada yang mau bantu jawab? Kolonialisme itu suatu paham menjalankan politik pendudukan, Pak. Dari kata koloni, menduduki. Kalau imperialismenya, kalau tidak salah, imperium itu menguasai ya, Pak ya? Iya, bagus sekali nih, Ari ya. Kolonialisme adalah slide selanjutnya. Memang benar dari Muhammad Ihsan dan dari Ari tadi ya. Jadi kolonialisme itu arahnya penguasaan pendudukan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Beda dengan imperialisme, bedanya adalah kalau imperialisme ini ingin menguasai secara utuh. Jadi memerintah secara utuh
Jadi tidak hanya ekonomi dan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, tapi secara keseluruhan, yaitu pemerintahan. Jadi pemerintah menguasai. Masuk ke faktor-faktor yang mendorong penjajahan bangsa Eropa ke dunia timur. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi kalau sekarang Konstantinopel itu sudah tidak ada, secara namanya kalau daerahnya ada. Kira-kira daerah mana? Ada yang tahu? Istanbul, Pak. Istanbul. Turki. Coba mungkin ini ya, buka mapsnya di HP nanti akan ketemu. Ketemunya itu Istanbul. Adanya buku perjalanan dari Marco Polo, jadi kisah perjalanan Marco Polo, orang Italia, pedagang dari Italia yang sudah berdagang dulu ke dunia timur, teori tentang bumi, bahwa bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya, yang didukung oleh Galileo Galilei dan Copernicus. Apalagi dengan perkembangan teknologi pelayaran. Kemudian proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adalah Portugis. Lanjut. Jadi lanjut. Bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini tahun 1521 Belanda. Bangsa Belanda ini nyampe di Banten di tahun 1596. Berikutnya adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini Indonesia nyampe di Banggi, yaitu Sir James Lancaster 1602. Jadi ada 4 negara ini yang merupakan tokoh negara-negara awal yang menjadi tokoh awal menduduki Indonesia. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan ada Inggris. Kalau ini jalur penjajahan samudra. Coba saya ingin tanya kepada Anissa ya. Portugis itu nanti pertama kali itu Bartolomé Dias ya Pak ya, sampai di Tanjung Harapan. Terus nanti dilanjutkan oleh Vasco da Gama sampai ke India. Terus nanti dilanjutkan lagi oleh Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka itu Pak. Oh ya, ini ya ada video tentang foto-foto aja, slide foto-foto aja dari penjelajah samudra nih tadi. Ya, ini foto pertama dari Ya Pak, mau tanya Pak. ya. Ketika masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia itu, apakah ada perlawanan ya Pak ya dari bangsa Indonesia, ataukah mereka diterima dengan baik di Indonesia Pak? Terima kasih. Saya coba jawab ya Pak. Ya, siapa ini? Junita ya? Ada perlawanan, tapi itu ketika bangsa Barat itu yang tiba di Nusantara pada saat itu melakukan monopoli perdagangan dan tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh bangsa Barat tersebut, sehingga memunculkan perlawanan dari masyarakat Nusantara sendiri gitu dia ya. Saya akan memberikan tugas di LKPD. Jadi kalian bisa cek LKPD-nya di Google Form. Sudah ada di sana di kelas kalian Google Form. Sekaligus nanti silakan dikerjakan kurang lebih waktunya 30 menit ya. Siapa yang mau merefleksikan atau memberikan kesimpulan? Pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu dimulai karena ditutupnya Konstantinopel untuk bangsa Barat, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Jadi ketika mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah, mereka berusaha mencari rempah-rempah di sumbernya melalui penjelajahan samudra. Oke, saya kira cukup. Nanti untuk evaluasinya nanti akan saya share di Google Form. Kemudian akan saya kasih
kesempatan menjawab di sana. Setelah pembelajaran dari ini kurang lebih waktunya ada 10 soal, 10 ya 20 sampai 30 menit ada di situ nanti pilihan ganda. Jadi sebelum ditutup silakan dipimpin untuk berdoa. Ketua kelasnya siapa tadi? Fitri ya? Iya, Pak. Ditutup. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nastu.